beragam bahasa yang tersebar di ribuan pulau yang ada di Indonesia. Tapi di tengah keberagaman itu, ada satu bahasa yang digunakan untuk mempersatukan rakyat-rakyat Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai peran bahasa Indonesia sebagai pembentukan identitas nasional pada anak usia dini melalui program sosialisasi di TPA Darul Mutakin. Selamat menyaksikan. Masa usia dini disebut juga masa golden age, di mana anak-anak bisa dengan mudah menyerap informasi yang diberikan di sekitarnya, termasuk penggunaan bahasa dan identitas nasional. Oleh karena itu, pengenalan bahasa pada masa usia ini dapat dikatakan efektif. Dan salah satu tempat yang tepat untuk ini adalah TPA atau MDTA. Karena setelah belajar mengaji, anak-anak juga belajar berbahasa melalui komunikasi dan interaksi bersama teman-temannya. Disinilah kami melihat peluang untuk membawa materi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, kami melakukan program sosialisasi langsung di MDTA Darul Mutakin yang ada di Jatibaru, wilayah Padang Timur. Kegiatan diawali dengan perkenalan, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang penggunaan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Kami mengajarkan beberapa kata santun seperti tolong, maaf, permisi, dan terima kasih melalui contoh di kegiatan sehari-hari. Seperti contohnya, tolong geser sedikit ya. Setelah penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab interaktif dan kuis mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Pada sesi ini, anak-anak terlihat sangat antusias terhadap permainan dan kuis yang dilaksanakan. Baiklah, untuk itu marilah saksikan video edukasi kami tentang peran penggunaan bahasa Indonesia di MDA Darul Mutakin. Selamat menyaksikan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Halo. Gimana nih kabarnya? Sehat? Ya. Semangat nggak? Semangat. Tidak. Ya, kok nggak semangat? Belum makan. Oh belum makan, nanti makan ya di sini ya. Nah, mungkin sebelumnya kakak dan abang mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan adik-adik, kami mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jurusan Psikologi. Kampus sebelah ini kalau adik-adik tahu. Dan kami di sini itu ingin mensosialisasikan kepada adik-adik tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebelum itu kakak abangnya boleh izin nge-report adik-adik? Boleh, terima kasih. Ya, mungkin langsung perkenalan diri aja. Ya, perkenalkan nama abang Muhammad Abdul Manapil Abang Farel. Perkenalkan nama kakak Chelsea Kalista. Adik-adik bisa panggil Kak Chelsea. Kan Indonesia ini banyak nih daerahnya. Daerah tahu nggak berapa apa aja bahasa selain bahasa Minang dan bahasa Indonesia? Nah, kan adik-adik ini tahu nih bahasa Indonesia ini digunakan di dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, jadi kalau adik-adik menggunakan bahasa Indonesia, selain gunanya untuk mempersatukan kita semua, guna bahasa Indonesia itu untuk menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika adik menggunakan bahasa Indonesia, pasti orang-orang tahu kalau adik-adik itu orang-orang Indonesia, karena adik-adik itu menggunakan bahasa Indonesia. Kalau adik-adik itu orang yang sopan, pasti adik-adik itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin adik-adik itu dikenal sebagai orang yang sopan dan baik. Terus juga kalau kita pakai bahasa Indonesia adik-adik, itu tuh menunjukkan bahwasannya kita itu cinta tanah air, kita cinta bangsa kita sendiri. Sejauh inilah dirimu,
menggunakan bahasa Indonesia, adik-adik itu harus bisa menggunakan itu sebaik-baik mungkin. Nggak boleh sembarangan menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kayak adik itu mau nolak orang nih, mau nolak kayak nolak orang misalnya. Kalau orang itu mau minta sesuatu, adik-adik itu jangan bilang kayak nggak mau gitu. Nggak boleh gitu. Adik-adik itu harus menolak dengan sopan gitu. Bilang maaf saya nggak bisa gitu. Jadi nggak boleh kayak merendahkan orang lain ketika menggunakan bahasa Indonesia gitu. Iya betul, nggak apa-apa. Kita harus tetap menggunakan 3 kata penting. Adik-adik tahu apa aja? Apa? Nah, kalau kita mau minta tolong sama orang, kalau kita berterima kasih, sama kalau kita berbuat salah sama orang. Apa tuh? Terima kasih. Maaf, terima kasih. Betul. Satu lagi, kalau kita mau minta tolong. Iya. Nah, kalau sudah kita ngomong sama orang, jangan dilupain menggunakan 3 kata ini, adik-adik. Nah, untuk soal yang pertama, itu ada sebutkan contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yuk. Saya Aiden, sekolah di Pertiwi 3, Padang. Jawabannya bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Madura. Kasih tepuk tangan kepada adiknya. Ayo. Beri tepuk tangan kepada adiknya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 aja ya. Ya, setelah materi yang dilakukan oleh kakak kecil dan Bang Farang tadi, kira-kira apa yang akan adik-adik kisahkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang ingin jawab? Ya, betul. Iya, untuk yang terakhir aku punya pertanyaan untuk teman-teman semua. Kalau ada dari teman-teman yang bisa menyebutkan nama kelima kakak dan abang depan, itu dapat hadiah. Ada yang bisa nggak? Ada yang nggak nama kami? Ayo, tunjuk kakak dan abang, sebut namanya. Kak Cacanya mana? Ya, Benar. kayak megang kamera dari tadi. Awalnya Mel. G. Kurang lagi. Siapa tadi yang berhasil jawab nanti dapat hadiah? Senang nggak? Ini hadiahnya dikasih pada selesai. Nah, kakak sama abang sebenarnya bukan mau nanya-nanya, tapi mau ngajak adik-adik cerita. Nah, kalau misalnya adik-adik mau ngejawab lagi, nanti dapat hadiah lagi. Mau? Nah, kan tadi adik-adik udah bilang kan ke kakak sama abang, kayaknya lebih sering pakai bahasa Minang. Iya kan? Nah, kalau boleh tahu kenapa adik-adik lebih sering pakai bahasa Minang? Terbiasa. Udah terbiasa. Ya, apa lagi? Biasanya karena teman-teman yang pakai bahasa Minang.
kan setelah kami menyampaikan materi tadi nih, adik-adik bakal semangat nggak pakai bahasa Indonesia lagi setelah ini? Semangat. Kenapa enggak? Kalau kita orang Minang, kita tetap nggak boleh kok ngomong bahasa Minang. Tapi nanti kita juga tetap harus belajar menggunakan bahasa Indonesia adik-adik. Biar kedepannya adik-adik lebih gampang kalau mau bersosialisasi sama orang di luar Minang. Jadi bekal juga untuk adik-adik di masa yang akan datang, oke? Cukup nih adik-adik kita bermain, bertanya, adik-adik juga udah menjawab. Mungkin kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih adik-adik, yaitu pemberian hadiah. Supaya Kak Elga boleh Kak Elga dikasih hadiahnya. Tadi kata tiga bahasa yang ada di Indonesia ini selain bahasa Minang. Menggambarkan diri kita sebagai orang Indonesia, karena kalau kita berbahasa Indonesia pasti kita terkenal sebagai orang Indonesia kan. Nah, jadi gunanya bahasa Indonesia itu untuk menggambarkan siapa diri kita sebenarnya di sini. Terus dalam penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri pasti kayak ada aturannya kan, gimana cara kita berbahasa Indonesia yang baik. Nah, kayak nggak mungkin kita tuh sembarang aja bahasa Indonesianya. Kayak kita tuh harus tahu tempat, tahu waktu, gimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya adik-adik ke teman adik, gimana cara bahasa Indonesianya, gimana bahasa Indonesianya. Coba kalau ke guru, gimana adik-adik biasanya menggunakan bahasa Indonesia? Pasti kayak lebih sopan kan menggunakan bahasa Indonesianya, nggak kayak adik semua sama teman sebaya kan. Nah, itu gunanya bahasa Indonesia itu kayak biar tahulah yang mana lebih sopan ke siapa kita punya. Jadi selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa, itu juga membantu kita dalam membentuk attitude kita adik-adik, tingkah laku kita kayak
contohnya, kalau kita mau minta bantuan ke teman kita biasanya ngomong apa? Tolong, betul. Nah, kalau misalnya pakai bahasa Indonesia kan kita bisa ngomong nih. Tadi siapa namanya? Siapa? Rama. Nah, misalnya Rama boleh ngomongin kakak aku dulu pernah nggak? Nah, misalnya gitu. Berarti kan kita menunjukkan tingkah laku yang baik ya adik-adik. Kita menunjukkan sopan santun. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai kata malu, misalnya kita sesama nih pakai bahasa Minang adik-adik. Tolongan biar kan kan kalau misalnya kita ngomong ke orang yang lebih tua kan agak kurang sopan ya. Jadi kita harus membiasakan bahasa Indonesia adik-adik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kok kalau adik-adik boleh tetap boleh menggunakan bahasa Minang. Nah, jadi kakak mau mengadakan kuis nih adik-adik, kan tadi udah dikasih pemutaran materi sama kakak-kakaknya di depan. Nah, jadi untuk uji apakah adik-adik benar memperhatikan atau tidak, maka ada 3 pertanyaan. Bagi 3 orang yang beruntung nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya kan satu gelas aja ya. Mungkin tadi udah disinggung juga. Pertanyaan pertama, siapa cepat ya? Apa sih yang menunjukkan kita bahwasannya kita itu bangsa menjadi bangsa Indonesia? Ada? Saya katakan ya. Kalau tadi kakak bisa sebutin apa? Pas dan lainnya apa diapain? Betul. Coba satu orang yang benar-benar susun kalimatnya jadi jawaban. Betul. Siapa namanya? Diti. Pakai nanti Diti. Nanti tungguin kakak di belakang ya hadiahnya. Coba ini nggak komisi sebenarnya, kayak coba ada satu orang yang memperkenalkan dirinya pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Minang. Coba memperkenalkan diri pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Minang. Ada siapa? Salam kenal Feli. Kalau boleh tahu Feli sekolahnya di mana nih? Di SD 31. Oke. Kalian ada nggak yang mau perkenalan juga kayak Feli? Jangan malu-malu dong. Dia yang cowok. Nanti dapat hadiah loh. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Yang bisa nih hebat nih dia berarti. Coba adik-adik udah belajar PKN kan di apa? Ya. Ya. Nah, jadi kan kita tadi udah membahas bahasa Indonesia ya adik-adik. Kan bahasa Indonesia sendiri itu tidak luput dari Pancasila. Nah, mungkin langsung aja Bang Karel sebutin. Coba sebutkan Pancasila dari yang ke-1, dari sila 1 sampai sila 5. Bisa. Tadi Feli udah, coba yang di samping Feli. Coba Feli dibesarin suaranya. Nah, kayaknya sekian deh materi yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa membuat adik-adik berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tahu di mana kita tuh harus memakai bahasa Indonesia. Nah, jadi sekian deh pemaparan materi dari kami semua. Makasih atas perhatian dari adik-adik semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Go, 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 go.